dari betis sampai paha. Saya ngelihat anehnya kok saya biasa aja Mang, enggak kaget, enggak teriak, enggak heboh. Saya ngeliatin dengan tenang, kok enggak ada rasa takut-takutnya. Terus saya kan ngelihat sampai ke mukanya, itu jauh sekali tingginya kayak apa enggak kebayang. Jin itu ngelihat saya lagi seperti ini. Saya coba menyenangkan jin itu supaya enggak galak. Saya begini lagi Mang. Ini maaf ya, tafsirnya begini bukan nyembah atau musyrik, tetapi salam hormat, seperti kita salaman dengan manusia. Saya pun menjelaskan ke orang-orang kapal, jin setan itu adalah saudara kita. Kok begitu Bang? Ya, itu adalah saudara seciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia itu saudara kita, sama-sama ciptaan Allah. Jadi kita itu kalau bilang permisi atau mau apa saat saat kencing itu bukan musyrik, tapi kita hormatin. Seperti kita lewat ada orang itu kita bilang permisi. Oh, mereka bertanya lagi makanya yang di dalam kapal, Allah itu siapa Bang? Allah itu adalah zat yang maha pencipta. Dia laki-laki apa perempuan? Bukan laki-laki, bukan perempuan. Dia tidak beranak, lagi pula tidak diperanakan. Nah itu ada suratnya di Al-Ikhlas. Ternyata orang itu Nasrani tapi orang pedalaman sama sekali buta tentang agama. Saya ditanggepin cerita agama kan, cuma saya bilang Bang maaf, ini wilayahnya wilayah Nasrani. Saya nggak berani kalau menjelaskan tentang panjang lebar tentang Islam. Dari obrolan itu saking asiknya nggak kerasa Pulau Flores tuh udah nyampe. Kapal tuh tahu-tahu berhenti aja. Udah berhenti Bang, sampai Bang di Flores. Turun. Berapa hari itu? Itu sekitar 6 hari perjalanannya Mang. 1 minggu ya? Iya, hampir 1 minggu. Dari Pulau Papua ke Flores Timur. Di situ perasaan udah seperti apa? Kangen keluarga mungkin? Kalau kangen keluarga, saya lebih dominan kangen ke bapak saya Bang. Kadang kalau lagi madep ke arah laut tuh suka sedih. Waktu itu masih bujangan ya? Iya, waktu itu ya sampai sekarang juga saya belum nikah Mang. Oh, belum nikah juga? Belum nikah juga. Ya saya tuh kalau madep ke langit ya sama laut, saya suka bilang pakai isyarat. Angin laut yang berhembus, ombak lautan yang berbunyi, tolong sampai ke Laut Cirebon. Sampai Laut Cirebon, sampaikan ke orang tua saya kalau anaknya di sini sedang merindukannya. Cuman saya tuh mau merahasiakan bapak saya ini jangan sampai tahu kalau saya ternyata gagal ikut kapalnya karena ada masalah sih makanya dari tawanan. Tapi akhirnya diselamatin juga, dibawa ke Flores Timur. Udah nyampe di Flores Timur, turun dari kapal, tiba-tiba saya tuh disambut sama tarian adat. Kalau orang Pak sana tradisinya itu pakai tari penyambutan tamu. Saya ketika berjalan dikawal sama salah satu orang pribumi. Salah satu tuh ada yang gak dekat ke saya dituntun. Mereka tuh ngelilingin saya sama orang yang giring saya pakai tabuhan sama panah-panah. Jadi mereka tari panah begini. Udah kayak orang penting aja ya? Betul Mang. Saya dalam hati seumur hidup baru kali ini saya diperlakukan istimewa sama orang-orang seperti raja yang disambut oleh prajuritnya. Itu orang itu Mang dikelilingi tabuhan musik tradisional, tang tang tang, sambil beginiin saya pakai tombak tuh, diputer-puter saya dikelilingin. Setelah diputer-puter mereka udah berhenti di barisan masing-masing. Saya suruh lewat dalam 2 tombak yang disilang sama 2 orang. Begitu saya lewat, silangan itu dibuka, saya suruh lewat. Terus dikalungin pakai kalung bunga. Setelah itu berkenalan sama tokoh adatnya. Siapa aja yang disambut? Yang disambut itu hanya saya sendiri sama orang tersebut. Cuma kapal yang tadi itu tidak turun di Flores Timur. Oh, nggak ada yang turun lagi? Iya, hanya berdua? Hanya berdua. Setelah saya diturunkan dari kapal itu ke Pulau Flores, mereka itu jalan lagi kapalnya. Nggak tahu kemana itu tuh jalannya. Pokoknya ke tengah laut lagi Mang. Itu daerah Lama Holot. Ya, tepi pantai. Di tepi pantai Lama Holot, kita diturunin dari kapal. Bukan di pelabuhan? Bukan, cuma di kapal di pantai biasa itu. Jauh turun dari kota itu? Jauh dari kota, masih pedalaman kampung.
Saya itu disambut, kasih makan, terus ngobrol sama seorang tokoh adat. Namanya, dia seorang pendeta sekaligus tokoh adat yang taat sama ajaran agama. Setelah ngobrol tuh sama Pak, tanya jawab dulu, abang dari manakah? Saya sebutin aja Mang, saya dari Cirebon, Bapak. Oh, Cirebon. Aku tahu Cirebon itu yang pintunya ada 9, makam Eyang Gunung Jati. Wah, kok Bapak bisa tahu? Ya, dalam sejarah itu ada disebutkan. Sejarahnya itu dari kulit pohon yang ditulis pakai tintanya itu dari tinta cumi Mang, penanya juga dari tulang. Itu kok bisaan sih kayak pulpen zaman sekarang, tapi itu usianya udah 400 tahun lebih. Berarti beberapa generasi itu. Saya dikasih tunjuk, dikasih tahu, nih bendanya, silahkan kau baca. Begini, tapi hurufnya huruf zaman dulu, nyerupain aksara Jawa. Kok orang Flores bahasanya begini? Ya, jadi Flores itu awal mulanya adalah perpaduan Portugis sama orang pribumi. Dia menjelaskan sejarah-sejarah sambil ngeliatin dada saya terus Mang, dada sebelah kanan. Sel, bolehkah buka bajumu? Bah, buat apa Pak? Udah, melihat saja. Ya maksudnya saya buka baju. Iya, buka bajumu. Saya nurutin Mang, buka baju. Kesini. Duduk sila seperti ini Mang, maaf. Tuh, kanan di bawah, kirinya itu di atas, tumpuk. Setelah itu dilihat oleh tangan beliau. Beliau ngambil daun pandan 1, digunting, diginikan. Kau itu bagus, termasuk jiwa-jiwa yang terpilih. Kenapa bisa ada di sini mau ikut kapal? Bapak, awalnya saya itu sangat ambisi untuk merubah nasib. Saya bisa ikut kapal karena ajakan dari teman saya, supaya nyenengin orang tua. Karena kalau di kapal itu kan uangnya besar. Kalau sekalinya udah pulang, ya 60 juta tuh disebutannya paling kecil. Kalau di darat kan 60 juta itu kerja apa, ngumpulinnya bagaimana. Ya, itu pikiran kau masih logika, mencari uang tidak apa-apa. Tapi aku melihat kau adalah orang yang jiwanya terpilih. Cuman saya bantah Mang, maaf Pak, ini kan ilmu sudut pandang dari Bapak itu ilmu Kristen. Iya, ilmu Kristen juga adalah ilmu Allah. Beta juga tahu Allah itu adalah sang pencipta, tapi di beta menyebutnya adalah Allah. Nah itu ternyata Kristen murni Mang, tapi Kristen adat. Ya udah, kalau begini kau ikut sama beta di sini. Lihat tangan kau. Saya tuh julurkan tangan kanan Mang, dibeginikan jari tangannya. Ya saya tahu dia lagi meramal saya Mang, Bapak itu menggunakan keilmuannya, melihat jari tangan saya, katanya bagus, tapi di dunia pengobatan, tukang terapi, tukang urut, titik totok sendi sama titik totok urat itu adalah jalan hidupmu. Kalau gitu kau di sini diam, ikut sama beta. Untuk sementara masalah pencaharian, kau bekerja di kebun nanas. Suatu harinya Bapak tokoh adat itu Pak ngasih tawaran, Marcel, kamu punya keluarga? Ya punya Pak. Ibu Bapak masih ada? Masih ada Pak. Kenapa kamu tidak kangen sama mereka? Saya kangen sama mereka, tapi kalau saya mau pulang, saya malu kalau nanti nggak bawa uang. Dan saya juga kalau mau nelpon, saya bingung mau minta tolong ke siapa. Kenapa kamu tidak ngomong dari kemarin? Bapak itu manggil anaknya Mang, yang perempuan. Nah namanya sini. Pane itu dipanggil. Iya Bapak, ada apakah? Coba pinjam HP kau. Ini kenalin, ada tamu Bapak namanya Marcel dari Jawa Barat. Nah setelah itu salaman nama saya Mang, perkenalan. Ngasihlah HP-nya itu ke saya. Apalkah nomornya Bang? Apal, saya ingat nomor Bapak saya. Sama ibu saya juga saya apal. Saya telepon Bapak Mang, diangkat sama Bapak tuh. Pak, assalamualaikum, ini saya Marcel. Oh Marcel, aduh, ini benar kamu Marcel? Iya Pak, kamu tuh udah 6 bulan lebih nggak ada kabar, nggak ngasih tahu. Gimana kamu tuh? Ya HP-nya rusak Pak di tengah laut.